Om Swastiastu. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran selanjutnya. Nah, kita masih pada pembelajaran tema T, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Ya. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar lagi pada hari ini. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kita langsung saja. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, yaitu menentukan ide pokok pada setiap paragraf pada bacaan. Ya, yang ketiga, yang terakhir ini, yang ketiga, mengetahui beberapa ragam cover. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis otot pada manusia dan fungsinya. Nah, adapun pengertian otot di sini yaitu merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang, ya. Atau juga bisa disebut dengan otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, di sini adapun fungsi otot yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya seperti berjalan, mengangkat, menendang, memegang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu untuk menggerakkan jantung. Yang ketiga ada untuk mengalirkan darah. Ya, yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 jenis otot. Bisa diperhatikan. Yang pertama ada otot polos, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga yaitu otot lurik. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ya, kalian bisa lihat gambarnya. Dan adapun ciri-ciri dari otot polos, yang pertama yaitu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang kedelapan yaitu tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, itu pengertian otot polos dan ciri-ciri dari otot polos. Sekarang kita membahas yang kedua, yaitu otot lurik. Di mana otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan.
Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Adapun ciri-ciri dari otot lurik yang pertama yaitu bentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Nah, itu adalah pengertian otot lurik dan ciri-ciri dari otot lurik. Yang ketiga, kita membahas sekarang otot jantung. Di mana otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Adapun fungsi dari otot jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Kalian bisa perhatikan gambarnya juga, di mana ciri-ciri dari otot jantung yang pertama yaitu otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu pembahasan kita mengenai otot. Yang pertama, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya kita akan belajar lagi-lagi mengenai mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ya. Di mana kalian sudah pelajari di pelajaran sebelumnya. Pengertian ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Jadi, langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Yang keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Yang kelima, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Nah, itu langkah-langkah untuk mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan yang sudah kalian pernah pelajari di pelajaran sebelumnya. Lanjut saja ke materi yang ketiga, yaitu mengenai ragam gambar pada ragam cover. Bisa diperhatikan, ragam cover terbagi menjadi dua. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cover berdasarkan kebutuhan buku. Ya, di sini sudah ada contohnya. Yang pertama itu cover buku pendidikan. Ya, berdasarkan kebutuhannya, jadi covernya seperti ini contohnya. Yang kedua, nah ini ada cover buku masakan.
bisa diperhatikan dengan seksama. Yang ketiga, ada cover buku cerita. Nah, dari ketiga cover ini memiliki karakter dan tujuan yang berbeda dan kebutuhannya juga berbeda. Kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu cover berdasarkan tampilan atau desainnya. Nah, kalian bisa perhatikan cover yang pertama, yaitu cover berwarna hitam putih dan jenis hurufnya sederhana. Kalian bisa cermati bentuk covernya. Ada contoh yang kedua, yaitu cover penuh warna dan gambar. Ya, jadi sesuai dengan tampilan atau desainnya dan juga kebutuhannya. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan, bukan? Pastinya menyenangkan, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama mengenai macam-macam otot pada manusia yang sudah kita pelajari tadi, yaitu yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung, ya. Terus yang kedua, kesimpulan kita yang kedua itu mengenai ide pokok yang sudah kita sama-sama pelajari di pelajaran sebelumnya. Bagaimana langkahnya kalian sudah ketahui. Dan yang ketiga, kesimpulan kita yang ketiga yaitu mengenai ragam cover yang dimana kita sudah pelajari tadi. Yang pertama ada cover pendidikan, tentang masakan, dan ada juga tentang buku cerita, ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat kalian anak-anak, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Bapak. Dadah.